2020-75-008. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Manajemen Keuangan yang terhormat kepada Bapak Agung Haryanto selaku dosen Manajemen Keuangan. Pada kali ini saya akan memaparkan pada bab 7, yaitu biaya modal perusahaan. Biaya modal adalah biaya perusahaan dalam membiayai operasinya, tapi juga memiliki keterkaitan dalam jangka panjang, yaitu dalam capital budgeting. Lalu komponen-komponen dalam modal itu, yang pertama ada hutang jangka panjang, yang kedua ada saham preferen, yang ketiga ada saham biasa, yang keempat ada laba ditahan. Selanjutnya komponen biaya modal terdiri dari biaya modal hutang jangka panjang, lalu ada biaya saham preferen, lalu biaya laba ditahan, dan juga biaya saham biasa baru. Pada rumus WACC yaitu WDKD 1-T plus WPSKPS plus WCEKS. Lalu ada biaya modal marginal atau MCC, yaitu sebuah grafik yang menghubungkan biaya rata-rata tertimbang perusahaan dari setiap dolar. Lalu ada break even point atau break point laba ditahan BPRE. Jadi itu adalah nilai dolar modal baru yang dapat diperoleh sebelum peningkatan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan terjadi maksimal yang bisa ditarik oleh perusahaan agar WACC tetap tidak berubah dengan mempertahankan struktur modal perusahaan. Dengan rumus BPRE laba ditahan dibagi dengan bobot ekuitas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan yaitu tingkat suku bunga, karena dapat perekonomian itu sendiri dapat meningkat. Yang kedua ada tarif pajak, karena tarif pajak ini berada jauh di luar kendali perusahaan yang memiliki pengaruh yang penting terhadap biaya modal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama ada struktur modal, yang kedua ada kebijakan dividen, yang ketiga ada kebijakan investasi. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam biaya modal. Yang pertama itu dana yang dihasilkan dari penyusutan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sumber modal terbesar dari banyak perusahaan adalah penyusutan. Tapi kita itu tidak membahas biaya dana dari sumber ini karena depresiasi dapat direinvestasi atau dikembalikan kepada investor atau pemegang saham. Yang kedua ada perusahaan tertutup, karena tidak menjual sahamnya kepada publik, jadi sulit buat tingkat kembaliannya ini yang diperlukan oleh pemegang saham. Yang ketiga ada usaha kecil, karena dimiliki pribadi, karena sulit dalam biaya ekuitasnya. Yang keempat ada masalah pengukuran. Yang kelima ada biaya modal untuk proyek dengan resiko yang berbeda, karena sulit untuk menentukan resiko proyeknya. Proyek dengan resiko yang berbeda membebankan tingkat diskonto yang sesuai dengan risiko pada proyek penganggaran modal. Yang keenam ada bobot struktural modal. Dalam contoh ini yang ditargetkan sudah ditentukan sehingga mudah menghitung WACC.